Katanya beli rumah klaster di pinggiran Bekasi itu aset masa depan. Tapi si Dimas malah stres berat gara-gara rumahnya mangkrak tapi tetap dikejar-kejar bank. Jangan mau otak lo dicuci pakai dalih, harga properti pasti naik. Kalau realitanya lo cuma lagi mensubsidi gaya hidup liburan si developer bodong. Gue bakal kuliti 6 fakta sadis di balik jebakan KPR murah abal-abal. Biar lo melek finansial dan gak mati konyol ditelan bunga kredit, hajar tombol subscribe di bawah ini sekarang. Siapkan mental lo, karena hari ini kita bakal ngebedah anatomi penipuan terbesar abad ini yang dilegalkan oleh brosur mengkilap dan janji manis marketing properti. Kita panggil saja korban simulasi kita hari ini, Dimas. Pemuda kantoran biasa yang cuma pengen punya tempat berteduh, tapi malah masuk ke dalam mesin penggilingan daging bernama KPR bodong. Masuk ke poin pertama. Kita akan ngebahas senjata paling mematikan yang dipakai developer nakal buat menjerat mangsanya. Sihir DP 0 rupiah dan ilusi brosur surgawi. Coba lo perhatiin kelakuan marketing perumahan di pameran-pameran mall atau iklan yang seliweran di FYP TikTok lo. Mereka ini adalah psikolog tingkat dewa. Mereka tahu persis kalau Dimas dan jutaan pemuda lainnya lagi dihantui samar kanan sosial, umur 25 kok belum punya rumah, atau kapan mau nikah kalau masih kos. Di tengah kepanikan dan insecure itu, si developer datang bawa angin surga. Mereka nyodorin brosur 3D render yang visualnya gila-gilaan. Gambarnya rumah mewah gaya Skandinavian. Ada kolam renang kubose, jalanan dicor mulus, dan sunrise yang indahnya ngalahin pemandangan di Beverly Hills. Terus, puncelinnya manipulasi paling jahatnya keluar, cukup booking fee 2 juta, DP 0 rupiah, langsung akad. Wus! Detik itu juga, logika finansial si Dimas langsung shut down. Otaknya langsung memproduksi hormon dopamin gila-gilaan. Dia ngerasa seolah-olah dia adalah miliarder muda yang berhasil menaklukkan kerasnya ibu kota. Dengan DP 0 rupiah, dia merasa dapat durian runtuh. Padahal nyatanya, dia baru aja secara sukarela memasukkan kepalanya sendiri ke dalam tiang gantungan. Si Dimas ini saking naifnya, saking mabuknya sama ilusi, akhirnya gue jadi tuan tanah. Dia sampai lupa ngecek realita di lapangan. Dia lupa nanya status legalitas tanahnya. Dia lupa ngecek rekam jejak si developer. Dan yang paling parah, dia kemakan janji kalau rumah itu bakal selesai dibangun dalam waktu 6 bulan. Padahal, bro, kalau lo mau repot sedikit buat datang ke lokasi proyeknya di pinggiran Bekasi sana, lokasinya itu masih murni rawa-rawa. Penuh enceng gondok, beling, dan sarang kobra. Enggak ada tiang panjang. Enggak ada alat berat. Bahkan kantor pemasarannya cuma bedeng kayu reot yang bisa terbang kalau ketiup angin kencang. Tapi si Dimas udah terlanjur buta. Sihir, booking fee 2 juta aja. Itu sukses bikin dia tanda tangan berkas setebal kamus tanpa dibaca satu huruf pun. Dia nggak sadar kalau brosur surgawi itu adalah awal mula dari neraka finansial yang bakal menguras darahnya sampai kering. Kelar tanda tangan berkas setebal kamus dengan mata tertutup di bedeng reot tadi. Si Dimas ngerasa hidupnya udah aman. Dia ngerasa udah saja di bagian dari kaum elit properti. Tapi dia nggak tahu, kawan, dia baru aja ngebuka gerbang neraka lapis kedua. Mari kita masuk ke poin kedua. Sebuah jebakan finansial yang tingkat kekejamannya ngalahin rentenir pasar malam. Jebakan yang di awal terasa manis kayak madu, tapi di akhir bikin lo muntah darah. Inilah yang gue sebut sebagai jebakan suku bunga floating yang mencekik leher. Coba lo dengerin baik-baik skenario bulan madu palsu. Ini, di tahun pertama dan kedua, si Dimas hidupnya berasa di atas angin. Angsuran KPR-nya murah banget. Cuma 3 juta sebulan. Kenapa murah? Karena si developer bodong dan pihak bank sengaja ngasih yang namanya promo suku bunga fix. Oh, si Dimas langsung besar kepala. Dia flexing ke teman-teman kantornya. Dia update story pamer kalau gajinya yang cuma UMR Jakarta itu ternyata cukup buat nyicil rumah klaster. Dia ngerasa jadi perencana keuangan paling jenius abad ini. Gampang kok nyicil rumah, cukup kurangin jajan kopi aja, kata si Dimas dengan gaya sok bijak ala motivator murahan. Padahal, dia sama sekali nggak sadar kalau pihak bank itu ibarat ular piton yang lagi melingkar pelan-pelan di lehernya. Mereka biarin si Dimas napas lega dulu selama 2 tahun pertama, biar dia nyaman, biar dia nggak curiga. Tapi begitu masuk tahun ketiga, boom! Masa promo suku bunga fixnya habis.
Selamat datang di dunia nyata yang brutal. Selamat datang di suku bunga floating alias bunga mengambang yang ikutin suku bunga acuan pasar. Tiba-tiba, di awal bulan tahun ketiga, si Dimas dapat surat cinta dari bank. Angsuran yang tadinya cuma 3 juta per bulan, mendadak meroket tak terkendali jadi 7 juta per bulan. 2 kali lipat lebih. Kawan, gila nggak tuh? Lo pikir gaji si Dimas naik 2 kali lipat dalam 3 tahun? Boro-boro. Naik gaji ngikutin inflasi aja udah alhamdulillah. Itu juga kepotong BPJS dan potongan aneh-aneh lainnya. Terus, dari mana dia mau nombokin selisih tagihan 4 juta per bulan itu? Di titik inilah, leher si Dimas resmi tercekik tali tambang yang dia pasang sendiri. Dia mulai panik, keringat dingin, asam lambungnya naik tiap kali dapat notifikasi SMS dari bank. Buat nutupin cicilan yang mencekik itu, dia terpaksa puasa ekstrim. Nggak ada lagi nongkrong di kafe elit, nggak ada lagi update sepatu sneakers baru. Dia terpaksa makan nasi pakai mie instan dibagi 3 untuk bertahan hidup sampai akhir bulan. Kehidupannya merosot tajam dari pemuda sukses jadi gembel berkerah putih. Tapi tunggu, tragedi ini belum mencapai puncaknya. Ini yang bikin kasus KPR abal-abal itu masuk kategori sadis tingkat dewa. Si Dimas udah rela potong urat nadi, rela hidup melarat demi bayar cicilan floating yang harganya selevel cicilan mobil Pajero itu. Tapi, pas dia datang ke lokasi proyek, rumahnya di pinggiran Bekasi. Rumahnya mangkrak, kawan. Rumahnya nggak pernah dibangun. Tanahnya masih rawa-rawa. Tiang pancannya karatan. Si developer bodongnya udah kabur bawa lari uang muka dan termin pencairan dari bank. Entah healing ke negara mana. Terus, apakah pihak bank mau tahu dan ngasih keringanan ke Dimas karena rumahnya nggak jadi? Tentu tidak. Pihak bank itu bukan lembaga amal. Mereka nggak peduli rumah lo mau jadi candi, mau jadi sarang jin, atau mau jadi rawa kobra. Di mata bank, lo udah tanda tangan utang, jadi lo wajib bayar cicilannya sampai lunas. Kalau lo stop bayar, lo yang bakal di blacklist bay checking, lo yang bakal diteror debt collector, dan hidup lo yang bakal hancur lebur. Bayangin rasa frustrasinya. Lo bayar mahal-mahal tiap bulan. Hidup lo sengsara, perut lo kelaparan. Tapi barang yang lo bayar wujudnya aja nggak ada. Ini bukan sekadar penipuan. Ini adalah perbudakan modern di mana si Dimas secara legal dipaksa bekerja banting tulang hanya untuk mensubsidi kejahatan terstruktur antara developer licik dan sistem KPR yang mencekik. Dia terjebak dalam lubang hitam finansial tanpa jalan keluar. Setelah Dimas tercekik secara finansial oleh bunga ban yang mencekik leher dan menelan mentah-mentah realita rumah mangkraknya, lo pikir siksaannya berhenti sampai di situ? Oh, tentu tidak, kawan. Di dunia developer bodong, selalu ada lubang yang lebih dalam buat lo jatuh. Mari kita bongkar lapis ketiga dari neraka properti ini. Hal yang bikin si Dimas nggak bisa berkutik, nggak bisa lari kemana-mana, dan cuma bisa pasrah digorok pelan-pelan. Gue menyebutnya sebagai jerat perjanjian sepihak PPJB yang dirancang untuk membunuh. Coba lo flashback sedikit ke adegan di bedeng reot waktu si Dimas lagi mabuk kepayang tanda tangan berkas setebal kamus tadi. Berkas itu, bro, itu bukan sekadar formalitas biasa. Itu namanya PPJB, Perjanjian Pengikatan Jual Beli. Namanya doang keren dan terdengar legal. Padahal isinya adalah jebakan Batman paling sempurna yang dirancang oleh tim lawyer developer licik buat mengamankan posisi mereka 100% dan mengorbankan si pembeli, alias Dimas, bulat-bulat. Di dalam PPJB itu, kalau lo mau repot baca pasal-pasalnya pakai kaca pembesar, ada kalimat-kalimat ajaib yang sifatnya one sided alias sepihak banget. Contohnya, ada pasal sakti yang berbunyi, apabila terjadi keterlambatan pembangunan karena faktor X, Y, Z yang daftarnya panjang banget, maka pembeli tidak berhak menuntut ganti rugi atau membatalkan perjanjian. Gila kan? Jadi, si developer ini udah siapin tameng anti peluru sejak awal. Mereka bisa beralasan cuaca buruklah, izin Pemda terhambatlah, krisis material lah, sampai alasan kucing tetangga melahirkan. Intinya, mereka punya sejuta alasan legal untuk menunda, atau bahkan membatalkan pembangunan secara sepihak, tanpa harus balikin duit si Dimas sebesar pun. Tapi giliran si Dimas yang telat bayar cicilan ke bank, oh, jangan harap ada ampun. Telat bayar sehari, denda jalan terus kayak argometer taksi. Telat bayar sebulan, mulai diteror lewat telepon. Telat 3 bulan,
Siap-siap rumah hayalan lo itu dilelang. DP lo hangus terbakar, nama lo di blacklist selamanya di sistem bay checking, dan lo resmi jadi gembel dengan rekam jejak kriminal finansial. Hukum di dalam PPJB itu dirancang cuma buat melindungi si pembuatnya. Kawan, si Dimas ini diibaratkan lagi main catur lawan Grandmaster. Tapi bida si Dimas itu udah dipaku semua ke papan, sedangkan bida si developer bisa jalan mundur dan loncat keluar arena sesuka hati. Curang? Sangat curang. Tapi secara hukum karena si Dimas yang bodoh itu udah naruh tanda tangannya di atas materai 10.000. Dan ini yang paling bikin emosi, ketika si Dimas akhirnya sadar dia ditipu, dan dia nyoba mencari keadilan. Dia datang ke kantor marketing, dia bawa spanduk, dia protes minta uang refund. Apa jawaban mereka? Dengan muka tembok tanpa dosa, si marketing licik itu cuma bilang, "Maaf Pak Dimas, silakan baca lagi pasal 14 ayat 3 di PPJB yang Bapak tanda tangani. Kami sudah sesuai prosedur." Boom, mulut si Dimas langsung terkunci rapat. Dia nggak punya dana buat nyewa pengacara mahal. Dia nggak punya kekuatan hukum buat melawan developer raksasa bodong ini. Dia cuma pion kecil yang secara sukarela menyerahkan lehernya ke tiang gantungan yang berkedot perjanjian jual-beli. Inilah kawan, bukti nyata kalau kebodohan finansial itu harganya sangat mahal. Literasi yang rendah soal legalitas properti udah ngebuat si Dimas jadi sapi prapermanen, yang susunya diperah habis-habisan oleh bank, sementara dagingnya dimakan habis oleh developer bodong. Dia mati konyol di atas kertas kontrak. Setelah si Dimas resmi bunuh diri secara legal di atas kertas PPJB sepihak tadi, dan rumahnya fix mangkrak jadi rawa kobra, lu pasti mikir, ya udahlah, seenggaknya dia bisa numpang tidur di rumah orang tua atau cari kosan murah sambil nunggu keajaiban. Hah? Lu kira kiamah finansial itu punya tombol pos? Lu salah besar. Kawan, mari kita buka lapis keempat dari anatomi penipuan KPR bodong ini. Sebuah fase di mana kewarasan si Dimas benar-benar diuji sampai batas maksimal. Gue nyebut fase ini sebagai kutukan bayar udara dan lingkaran setan lintah darat digital. Coba lo pakai logika matematika anak SD sekarang. Si Dimas ini secara hukum, karena ulahnya sendiri tanda tangan di atas materai, wajib setor cicilan KPR floating ke bank sebesar 7 juta per bulan. Wajib, nggak peduli rumahnya wujudnya nggak ada. Nggak peduli itu tanahnya masih berupa kubangan lumpur. Bank cuma mau tahu duitnya masuk tiap tanggal 5. Tapi masalah utamanya, badannya si Dimas ini butuh tempat buat rebahan setelah capek dimaki-maki bos di kantor, kan? Karena rumah klaster hayalannya mangkrak, dia akhirnya terpaksa nyewa kamar kosan petakan di gang sempit yang sumpeknya minta ampun. Lo bayangin double burden alias beban ganda yang harus ditanggung pundak kecilnya. Gajinya UMR Jakarta, katakanlah 5-6 juta. Angsuran KPR nuntut 7 juta. Bayar kosan reot nuntut 1,5 juta. Belum bayar listrik, air, bensin motor, dan makan. Dari hitungan di atas kertas aja, hidup si Dimas udah minus jauh. Bro, dia bukan lagi orang miskin, dia adalah orang dengan kekayaan minus. Setiap malam, di dalam kamar kosannya yang bocor kalau lagi hujan, si Dimas makan nasi putih pakai kuah kaldu sisa kemarin. Sambil ngunyah makanan yang rasanya kayak kertas basah itu, dia natap langit-langit kosan yang jamuran. Sambil mikir, gue kerja banting tulang, berangkat gelap pulang gelap, buat bayar cicilan rumah elit. Tapi kenapa gue tidurnya di kosan gembel berjamur kayak gini? Dia lagi menjalani kutukan bayar udara. Dia ngebakar 2 jutaan tiap bulan murni cuma buat beli oksigen kosong dan ngejaga skor bay checkingnya biar nggak blacklist. Di titik keputusasaan yang udah nyentuh dasar jurang inilah, iblis mulai membisikkan jalan keluar instan. Saat tanggal jatuh tempo ban tinggal H1, saldo ATM si Dimas tinggal 50.000 perak, dan perutnya melilit nahan lapar, tiba-tiba masuk SMS spam nawarin pinjaman dana cepat cair tanpa agunan. Cukup modal KTP. Selamat datang di mulut buaya. Kawan, selamat datang di aplikasi pinjaman online ilegal. Si Dimas yang otaknya udah blank, yang logikanya udah korslet gara-gara stres berat, ngelihat link pinjol itu seolah-olah ngelihat tangan malaikat yang turun dari langit buat nolongin dia. Tanpa pikir panjang, dia klik, dia upload foto KP, dia kasih akses seluruh konta handphonenya. Dalam 5 menit, duit cair. Dia kegirangan. Duit pinjol itu langsung dia transfer ke pihak bank buat nutupin cicilan KPR bulan ini. Dia bisa napas lega untuk sementara.
Padahal lu tahu apa yang baru aja dia lakuin? Si Dimas baru aja mempraktikkan seni kebodohan finansial tingkat paripurna. Menggali kuburan massal buat nutupin sumur neraka. Dia nutup utang berbunga ban pakai utang berbunga harian pinjol yang ganasnya ngalahin piranha kelaparan. Bulan depan, dia nggak cuma harus pusing mikirin cicilan ban yang 7 juta itu, tapi dia juga harus mikirin tagihan pinjol yang bunganya beranak pinak tiap hari. Saat bulan depannya tiba, dia nggak bisa bayar pinjol. Apa yang terjadi? Sistem teror lintah darat digital pun dimulai. Penagih utang gak cuma neror nomor dia, tapi neror nomor emaknya, neror bapaknya, neror pacarnya, neror bosnya di kantor, sampai neror tukang galon langganannya. Isinya caci maki dan ancaman sebar data. Si Dimas hancur lebur. Harga dirinya diinjak-injak sampai rata dengan aspal. Di kantor dia dipanggil HRD gara-gara debt collector nelponin kantor terus. Di rumah keluarganya malu besar. Dan rumah KPR yang jadi akar semua petaka ini tetap mangkrak enggak berbentuk. Inilah kiamat yang sesungguhnya. Ini bukan lagi soal kehilangan duit, bro. Ini soal kehilangan kewarasan, kehilangan harga diri, dan kematian sosial yang menyiksa pelan-pelan tanpa ampun. Setelah Dimas babak belur di teror pinjol barbar, harga dirinya diratakan dengan tanah, dan masa depan finansialnya dikunci rapat di penjara Bay-checking, lo mungkin berharap ada plot twist ala film Hollywood. Lo mungkin mikir, Dimas pasti bangkit, lapor polisi, bawa pengacara, dan masukin si developer bodong ke penjara. Hah? Bangun, bro? Lo kebanyakan nonton sinetron azab. Di dunia nyata properti Indonesia, penjahat berkerah putih ini jauh lebih licik dari yang otak polos lo bisa bayangkan. Mari kita kuliti lapis kelima dari skandal ini. Sebuah manuver hukum tingkat dewa yang bikin korban kayak Dimas cuma bisa gigit jari sampai giginya rontok. Gue menyebut fase ini sebagai sihir cuci tangan developer, jurus ganti kulit PT dan jebakan biaya hangus. Coba bayangin skenario ini. Suatu pagi, dengan sisa-sisa tenaga dan sisa kewarasan yang ada, si Dimas nekat datang ke lokasi proyek dan kantor pemasaran buat ngamuk. Dia udah siapin kata-kata makian paling kasar sedunia. Tapi, pas dia sampai di sana, apa yang dia temukan? Kosong. Kawan, kantor pemasarannya udah berubah jadi rumah hantu. Kacaunya pecah, pintunya digembok karatan, dan umbul-umbul promosinya udah robek-robek jadi kain pel. Kemana perginya si developer flamboyan yang dulu nawarin DP 0 rupiah itu? Mereka mempraktikkan jurus sulap legal bernama pilot terencana. Lo harus tahu rahasia busuk ini. Developer itu berlindung di balik entitas bernama PT alias Perseroan Terbatas. Kata terbatas di situ bukan sekadar pajangan, bro. Itu artinya tanggung jawab hukum si pemilik modal itu terbatas cuma sampai aset perusahaan aja. Ketika uang proyek udah ludes mereka kuras masuk ke kantong pribadi. Mereka tinggal nyewa lawyer buat menyatakan PT tersebut bangkrut atau pilot. Kalau PT-nya bangkrut, secara hukum, aset pribadi si bos besar, rumah mewahnya di Pondok Indah, mobil Porsche-nya, aset istrinya. Itu semua aman dari sitaan. Yang disita cuma sisa-sisa tanah rawa yang harganya nggak seberapa itu. Terus, apa yang si bos bodong ini lakuin bulan depannya? Dia tinggal ganti kulit kayak ular kobra. Dia buka PT baru dengan nama yang fresh, misalnya PT Bangun Surga Selamanya. Dia beli tanah rawa di kabupaten sebelah, dan boom, dia buka proyek klaster baru, pakai brosur baru, dan siap memangsa ribuan Dimas-Dimas baru yang naif di luar sana. Mereka cuci tangan dengan sangat bersih, elegan, dan kebal hukum. Lalu gimana nasib si Dimas? Disinilah siksaan psikologis yang paling parah terjadi. Si Dimas ini terkena penyakit mental finansial yang namanya sungkosfalgi alias jebakan biaya hangus. Karena si Dimas ngerasa udah nyetor uang puluhan sampai ratusan juta ke bank dan developer, otaknya menolak untuk move on. Dia nggak rela ngelepasin uang itu. Dia mikir, gue udah keluar duit banyak. Masa gue nyerah gitu aja? Nanti kalau gue stop berjuang, duit gue beneran hilang. Padahal realitanya, duitnya itu udah hilang sejak dia tanda tangan brosur dulu. Tapi karena dia dibutakan oleh harapan palsu, si Dimas ini malah terus-terusan menguras sisa energinya buat melawan hantu. Dia ikut kumpul-kumpul di grup WhatsApp, korban KPR bodong, yang isinya cuma keluh kesah dan aura negatif tiap hari.
Dia buang-buang waktu ikut demo di depan kantor pemerintah yang ujung-ujungnya cuma disuruh selesaikan lewat jalur mediasi perdata. Bukannya cut loss, potong kerugian, ngerelain duitnya hilang, lalu fokus kerja buat perbaiki hidup dan mentalnya. Si Dimas malah menenggelamkan dirinya sendiri sambil meluk jangkar kapal yang udah tenggelam ke dasar lautan. Dia berubah jadi zombie finansial. Waktunya habis, tenaganya habis, warasnya habis, cuma buat ngejar fatamorgana keadilan yang udah dirancang dari awal buat nggak akan pernah dia dapatkan. Inilah kemenangan mutlak dari sistem kapitalis yang cacat moral ini. Oke, kita udah sampai di dasar jurang neraka. Si Dimas udah hancur lebur, uangnya rape, rumahnya jadi sarang biawak, dan mentalnya udah jadi zombie gara-gara sungkos falaci. Sekarang, pertanyaan paling penting yang menentukan sisa hidup lo, gimana caranya keluar dari lubang kuburan ini? Gimana caranya bangkit saat dunia dan hukum seolah-olah bersekongkol buat nginjak kepala lo? Siapkan mental lo, karena poin ke-6 sekaligus bagian terakhir ini adalah obat yang rasanya paling pahit, paling bikin mual, tapi ini satu-satunya obat yang bisa nyelamatin nyawa lo. Gue menyebut protokol darurat ini sebagai seni amputasi finansial dan membunuh ego sosial. Coba lo dengar baik-baik analogi medis ini. Kalau lo lagi jalan di hutan, terus kaki lo digigit ular berbisa, dan racunnya udah bikin kaki lo membusuk kena gangrene, apa yang bakal lo lakuin? Apakah lo bakal ngusap-ngusap kaki lo yang membusuk itu sambil berharap keajaiban datang? Apakah lo bakal buang-buang waktu nangisi kaki lo? Enggak. Kalau lo masih mau hidup, lo ambil gergaji, lo tutup mata, dan lo amputasi kaki busuk lo itu. Sakit? Jelas? Lo bakal kehilangan satu kaki? Pasti. Tapi sisa tubuh lo, jantung lo, otak lo, akan tetap hidup. Itulah yang persis wajib dilakukan sama si Dimas. Rumah mangkrak dan cicilan KPR bodong. Itu adalah kaki yang udah membusuk dan nyebarin racun ke seluruh aliran darah keuangannya. Cara satu-satunya buat selamat adalah dengan berani memotong kerugian alias cut loss. Lepaskan jangkar besi itu, bro. Berhenti menyetor angsuran ke bank untuk barang fiktif. Tapi bang, nanti gue di blacklist by checking. Nanti skor kredit gue hancur masuk ko 5. Nanti gue dikejar debt collector. Ya, memang itu harganya. Terima kenyataan pahit itu. Telan ludah lo. Biarin nama lo di blacklist oleh sistem perbankan yang dari awal emang gak pernah ngelindungin lo itu. Lagian, buat apa lo punya skor by checking yang mulus dan bersih, kalau realitanya tiap hari lo cuma makan mie instan dibagi 3 di kosan jamuran? Buat apa lo punya reputasi kredit yang bagus di mata bank, kalau batin lo tersiksa dan lo terus-terusan merana mensubsidi bos developer yang lagi asyik liburan di Eropa? Disinilah lo harus mempraktikkan langkah kedua, membunuh ego sosial. Kenapa banyak Dimas-Dimas di luar sana yang gak berani melakukan amputasi finansial? Karena ego, mereka terlalu peduli sama omongan tetangga. Mereka ketakutan setengah mati kalau pas lebaran atau reuni sekolah ditanya, "Lo, katanya kemarin udah beli rumah klaster di Bekasi? Kok sekarang ngekos lagi?" Hah? Dengar ini baik-baik. Kawan, mulut julid keluarga jauh, bacotan tetangga yang sok tahu, atau cibiran teman-teman pamer di Instagram itu, mereka semua nggak bantuin lo bayar tagihan listrik. Mereka nggak ngebeliin lo beras pas lo kelaparan. Jadi, buat apa lo mengorbankan kewarasan dan masa depan lo cuma demi ngasih makan ekspektasi sampah masyarakat? Biarkan mereka tertawa. Biarkan mereka bergosip. Orang yang menertawakan kegagalan lo hari ini adalah orang yang bakal bungkam 1000 bahasa saat lo berhasil bangkit dari abu. Setelah lo berani amputasi cicilan bodong itu dan menerima status blacklist by checking, apa yang terjadi? Ajaibnya, kawan, lo bakal ngerasain kebebasan yang luar biasa. Uang 7 juta yang tiap bulan lo bakar buat mensubsidi rumah hantu itu sekarang kembali masuk ke kantong lo. Lo bisa pakai uang itu buat makan bergizi. Lo bisa pakai uang itu buat bayar kosan yang lebih layak dan bebas bocor. Lo bisa pakai uang itu buat nabung cash. Karena lo udah di blacklist bank, lo dipaksa alam semesta buat hidup tanpa ngutang. Cash is king, bro. Lo bakal belajar hidup sesuai kemampuan, membeli segalanya pakai uang tunai hasil keringat lo sendiri, tanpa harus jadi budak riba dan bunga floating. Proses ini butuh waktu. Pemulihannya bakal berdarah-darah. Lo bakal kehilangan uang DP ratusan juta.
Tapi anggaplah uang yang hilang itu sebagai biaya kuliah kehidupan. Sebuah harga mahal yang lo bayar buat belajar literasi finansial agar lo nggak akan pernah bisa ditipu lagi seumur hidup lo. Kesimpulannya, jebakan KPR abal-abal ini adalah predator nomor satu buat anak muda yang terlalu ngebut validasi sosial. Jangan mau dibodoh-bodohi sama brosur 3D dan janji manis marketing yang mulutnya lebih licin dari oli bekas. Verifikasi dulu legalitas tanahnya, cek kredibilitas developernya, dan ingat rumus emas ini. Kalau penawarannya too good to be true, terlalu bagus untuk jadi kenyataan, maka itu 99% adalah penipuan. Kalau video ini sukses ngebuka mata batin lo, atau lo punya teman yang lagi hampir terjerat masuk ke mulut buaya properti ini, jangan cuma diam. Langsung share video ini ke mereka sekarang juga. Hancurkan tombol like dan subscribe buat terus dukung gue nguliti kebusukan-kebusukan lain di sekitar kita. Jaga dompet lo, jaga kewarasan lo, dan sampai jumpa di video tamparan realitas selanjutnya. Ciao!